Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbatasan darat wilayah Indonesia. Di dalamnya juga akan kita bahas PLBN, Pos Lintas Batas Negara, yang akhir-akhir ini pemerintah membangun dengan gagah dan lebih baik dari negara tetangga. Juga akan kita singgung tentang batas Papua dengan Papua Nugini yang harusnya lurus, mengapa harus ada yang berbelok ke wilayah Indonesia. Kita awali dari bentuk atau wujud batas daratan antar negara. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah batas alami, antara lain sungai, gunung, perbukitan, dan juga lembah. Dua adalah batas buatan, antara lain PLBN atau Border Signpost, tugu atau pilar dengan berbagai ukuran, kawat berduri, dan juga tembok. Bagaimana perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga? Jika wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, maka wilayah darat Indonesia hanya berbatasan dengan 3 negara, yaitu satu adalah Malaysia di Pulau Kalimantan, dua dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan yang ketiga dengan Timor Leste di NTT, yaitu di Pulau Timor. Kita awali dari perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia ini terjadi atau terdapat di Pulau Kalimantan sepanjang 2019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat sampai dengan Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Dasar hukum perbatasan kedua negara, satu adalah Perjanjian Belanda Inggris tahun 1824. Kemudian ada Konvensi Perbatasan London 1891, dan setelah kedua negara merdeka dilanjutkan perundingan Indonesia dengan Malaysia pada tanggal 26 November 1973. Berhasil disepakati perbatasan kedua negara yang mulai dikerjakan pada tanggal 9 September 1975 sampai dengan tahun 2006. Hasilnya 28 lokasi perbatasan sepanjang 1822,3 km atau 90% batas Indonesia Malaysia yang daratan itu disepakati. Sisanya sekitar hanya 10% atau 197,2 km belum disepakati dan masih harus dirundingkan lagi. Perbatasan darat dengan Malaysia itu ada di 3 provinsi. Satu adalah di Kalimantan Barat, dua adalah Kalimantan Timur, dan yang ketiga adalah Kalimantan Utara. Bagaimana perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia? Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia adalah negara bagian Sarawak. Panjangnya 817 km, melintasi 5 kabupaten, 14 kecamatan, dan 98 desa. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Sambas 97 km, Bengkayang 76,5 km, Sanggau, Kabupaten Sanggau 129,5 km, Kabupaten Sintang 143 km, dan yang terpanjang Kapuas Hulu 552 km. Wujud perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia ternyata didominasi oleh pegunungan Kapuas Hulu. Inilah panjang atau lokasi pegunungan Kapuas Hulu. Mulai dari ujung barat, yaitu Gunung Rumput di Kabupaten Sambas, sampai dengan bagian timur Gunung Cemaru menjadi batas Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur dan negara bagian Sarawak di Malaysia. Kita lanjutkan Kalimantan Timur dengan Malaysia. Perbatasan Kalimantan Timur dengan negara Malaysia ini adalah terjadi dengan negara bagian Sarawak Malaysia. Panjangnya hanya 57 km. Ini terdapat di Kabupaten Mahakam dan Kecamatan Long Apari. Selanjutnya kita akan masuk ke Kalimantan Utara. Perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia terjadi di dua negara bagian, Sarawak di bagian barat dan Sabah di bagian utara. Panjangnya adalah 1035 km.
Perbatasan ini melintasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malino yang panjangnya 505 km dan Kabupaten Nunukan yang panjangnya 530 km. Wujud batas Kalimantan Utara dengan Malaysia ini adalah berupa batas alam Pegunungan Iban yang memanjang ke arah timur laut dari Gunung Cemaru menuju ke daerah pegunungan di dekat Pulau Sebatik. Masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama adalah perbedaan interpretasi. Indonesia berpegang teguh kepada perjanjian Belanda-Inggris, namun Malaysia merasa dirugikan, khususnya 5 buah patok di Pulau Sebatik. Yang kedua, pilar patok perbatasan yang berada di Pulau Sebatik dan di daratan Kalimantan itu sering bergeser dari titik yang seharusnya. Nah, inilah yang membuat masalah kedua negara sering konflik. Kemudian batas yang seharusnya lurus ternyata harus berubah dan harus berbelok. Pemecahan yang dilakukan oleh kedua negara, mereka sepakat untuk menentukan titik yang baru dan patok yang lama akan dihancurkan untuk diganti yang baru. Kita lanjutkan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini atau PNG terdapat di Pulau Papua. Ini adalah batasannya dan panjangnya batas lurus ini 770 km dari Sko di Jayapura sampai Sungai Benspek di Merauke. Dasar hukum batas kedua negara ini adalah yang pertama Konvensi Inggris Belanda tahun 1895. Kemudian hasil pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia, di mana saat itu Papua Nugini belum memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984, dilanjutkan juga dengan perjanjian atau MOU dengan Australia tahun 74, lagi-lagi dengan Australia karena negara ini belum merdeka. Papua Nugini merdeka tahun 1975. Kesepakatan Indonesia dengan Australia untuk memikirkan negara Papua Nugini berhasil disepakati dan lokasi batas ditetapkan mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah kolonial Inggris. Dan keputusan tersebut antara lain adalah panjangnya 770 km bersifat lurus dan agak berbelok di bagian barat. Dari panjang 770 km perbatasan tersebut baru 300 km yang sudah dikerjakan. 270 km, 271 km diantaranya sudah dibuat 1.600 tugu atau pilar yang rapat dan berjarak hanya kurang lebih 50 km saja. Selebihnya belum banyak diperbuat oleh kedua negara. Kenapa demikian? Karena inilah karakteristik perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Yang pertama adalah berupa pegunungan tinggi, perbukitan, hutan lebat, sungai, dan juga taman nasional. 2, sebagian belum dikerjakan, dan 3, memiliki potensi sumber daya yang besar. Dan yang keempat, kondisi masyarakat di perbatasan masih miskin dan pendidikannya masih rendah. Dan ada hal yang menarik perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ini, yaitu mengapa ada yang berbelok dan kenapa berbeloknya ke wilayah Indonesia. Padahal sesuai perjanjian batas kedua negara ini harus lurus pada garis 141 derajat bujur timur. Mengapa bisa demikian? Maka inilah jawabannya. Perlu diketahui, hal ini disebabkan oleh aliran Sungai Flai yang berbelok ke wilayah Indonesia. Ini Sungai Flai berbelok ke wilayah Indonesia, kita perbesar ini, dan belokannya itu relatif sempit atau lebarnya itu kurang dari 1 km. Sehingga ketika dibuat perbatasan yang seperti ini akan sangat besar biayanya dan sekaligus ini untuk memudahkan kedua negara. Rugikah Indonesia? Ternyata tidak. Indonesia mendapatkan kompensasi di mana batas negara yang berada di sebelah selatan Sungai Flai ini digeser ke timur sedikit, yaitu pada garis 141 derajat 1 menit 10 detik bujur timur. Maka dengan demikian
wilayah Indonesia dengan Timur Timur ini pun cukup adil. Perbatasan Provinsi Papua dengan Papua Nugini ini melewati 5 kabupaten atau kota. Yang pertama adalah di kabupaten atau di kota Jayapura, 2 di Kabupaten Kerong, 3 di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Tigul, dan Kabupaten Merauke. Pembangunan jalan perbatasan kedua negara, pembangunan perbatasan yang dekat dengan perbatasan kedua negara ini yang panjangnya harusnya 1098 km sudah dibangun sekitar 909 km dan diharapkan beberapa tahun ke depan batas atau jalan yang menghubungkan Merauke dengan Jayapura bisa terhubung sehingga masyarakat perbatasan utamanya bisa menikmati fasilitas prasarana dan bisa membangun wilayahnya supaya mendekati atau sejajar dengan wilayah Indonesia yang lain. Kita lanjutkan perbatasan darat Indonesia Timor Leste. Panjang perbatasan kedua negara ini adalah 268,8 km yang mana terdapat di 2 wilayah, yaitu terdiri dari 149,1 adalah berbatasan dengan wilayah Timor Leste yang utama. Sementara 119,7 km berbatasan dengan distrik Okusi yang merupakan wilayah kantong atau enclave negara Timur Timur di tengah-tengah negara Indonesia. Dasar hukum perbatasan Indonesia Timur Timur adalah mengikuti batas yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Perlu diketahui, Timor Leste dahulunya adalah bagian dari negara Indonesia sejak tahun 75, tetapi kemudian jejak pendapat pada tahun 1999 mereka memilih untuk merdeka penuh. Ada 4 kabupaten di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste. Yang pertama, berbatasan dengan wilayah utama Timor Leste adalah Kabupaten Belu yang ada di bagian utara atau pantai utara dan 2 Kabupaten Malaka yang ada di pantai selatan. Sementara dengan distrik Okusi di negara Timor Leste juga ada 2 kabupaten juga, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan atau pas lintas batas lainnya. PLBN merupakan peningkatan fungsi dari PPLB atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas. Dan pemerintah akhir-akhir ini berencana membangun 18 PLBN terpadu yang lebih lengkap dan lebih gagah. 8 diantaranya sudah beroperasi, 10 yang lain sedang dalam proses pembangunan hingga akan segera berakhir. Inilah 8 PLBN, 3 di Kalimantan, 3 di NTT, dan 2 di Papua. Yang pertama adalah PLBN Aruk di Sambas, Kalimantan Barat. Butuh 8 jam perjalanan dari Pontianak untuk menuju ke perbatasan dengan Malaysia ini. PLBN yang diresmikan oleh Joko Widodo pada tahun 2017 ini membuat wilayah di Kalimantan Barat, begitu khususnya Kabupaten Sambas, bisa begitu mudah untuk pergi ke negara tetangga. Memang Presiden akhir-akhir ini banyak sekali membangun PLBN-PLBN dengan bentuk bangunan yang jauh lebih besar dan lebih gagah. 2 PLBN Ntikong berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Bentuk bangunan yang mengadopsi budaya lokal justru tampil sangat megah, sangat gagah dibanding dengan negara tetangga. 3 PLBN Nanga Badau terletak di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat juga. Bentuk bangunan juga masih mengadopsi budaya lokal, namun ternyata menghasilkan bangunan yang sangat ikonik dan sangat gagah. Kita lanjut ke PLBN di Pulau Timor. 1 PLBN Muta'ain adalah PLBN pertama di Nusa Tenggara Timur terpadu yang ditetapkan oleh Presiden, dan ini terdapat di pantai utara, yaitu pantai utara Pulau Timor,
Dahulunya sangat sederhana, tapi sekarang dibangun dengan sangat gagah dan megah. Yang kedua adalah PLBN Mutamasin. Kalau tadi Muta'ain, ini adalah Mutamasin, terletak di Kabupaten Belu. Di Kabupaten Belu itu di pantai selatan Pulau Timor, berbatasan dengan daratan utama Timur atau Timor Leste. Perbatasan yang begitu sibuk ini sekarang sudah didukung dengan PLBN yang sangat mumpuni. Kemudian satu PLBN terpadu dibangun berbatasan dengan distrik Okusi. Ini adalah PLBN Bini yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekarang inilah Kabupaten Timur Tengah Utara, dan ini adalah distrik Okusi di negara Timor Leste, sudah dihubungkan dengan PLBN, dan dua PLBN berikutnya sedang dalam proses pembangunan. Ini adalah PLBN Mini yang juga banyak dijadikan tempat wisata bagi kedua negara. Kita sekarang ke Papua. Ada rencana 3 PLBN, 2 yang sudah jadi. Yang pertama adalah PLBN SKO yang ada di kota Jayapura. PLBN yang sangat indah dan cantik ini karena letaknya di dekat pantai, dilengkapi dengan pasar dan berbagai fasilitas ekonomi, sehingga di samping menjadi tujuan bisnis bagi kedua negara, juga menjadi objek wisata yang menarik, khususnya adalah bagi masyarakat Papua Nugini yang di dekat perbatasan. Yang kedua adalah PLBN Sota, berada di Kabupaten Merauke. Inilah PLBN terakhir yang barusan diresmikan oleh pemerintah. Hingga Juli tahun 2021 sudah 8 PLBN jadi. PLBN Sota menjadi salah satu pintu gerbang dan ujung timur yang paling timur dari wilayah Indonesia. Dan yang sedang dalam proses penyelesaian akhir, inilah 10 PLBN yang terbentang di sepanjang garis perbatasan darat bahkan laut, mulai dari dengan negara Malaysia, dengan negara Timor Leste, dan dengan negara Papua Nugini. Masalah-masalah perbatasan yang biasa dihadapi oleh Indonesia adalah satu, wilayah perbatasan Indonesia itu jauh dari pemerintah pusat. Yang kedua, masih banyak wilayah perbatasan yang belum disepakati kedua negara. Dan tiga, medan di daerah perbatasan itu sangat berat. Dan yang keempat, keterbatasan para tenaga dan aparatur pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah perbatasan antara lain: 1. Membangun akses jalan. 2. Kemudian membangun akses informasi. 3. Membangun pos TNI di perbatasan yang rawan. Kemudian membangun prasarana dan perlindungan sumber daya alam untuk kesejahteraan warga perbatasan. Sejarah dunia mencatat hanya ada 3 cara untuk memisahkan perbatasan antar negara: melalui negosiasi, litigasi, dan kekuatan bersenjata. Karena itulah diperlukan perbatasan antar negara secara jelas dan tegas. Dan karena semua itu tidak hanya untuk mengurangi risiko konflik dengan negara perbatasan, tapi juga untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.